Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 3 Juli tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian menerima lawatan dari Tuhan. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, jika dalam hidup ini ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ampunilah kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya firman itu jelas. Kami aminkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 7 ayat 7 sampai ayat 12. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 7 ayat 7 sampai ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu, ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Tujuan hukum Taurat adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bisa dibayangkan jika dalam satu komunitas atau dalam satu perkumpulan, dalam satu pertemuan, lalu komunitas, persekutuan atau pertemuan itu tidak diikat atau diatur oleh satu aturan yang disebut dengan tata tertib. Sudah barang tentu orang akan bertindak, akan berbuat, ataupun berbicara menurut kemauan dan keinginannya. Karena tidak ada aturan yang mengatur, membatasi, dan menjadi pengikat dalam persekutuan, perkumpulan, atau pertemuan tersebut. Pertanyaan yang sering kali muncul adalah, apakah Taurat itu dosa? Apakah baik dan benar? Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Rasul Paulus menjelaskan bahwa bukanlah dosa, melainkan olehnya seorang dapat mengenal dosa. Nah, dari manakah kita dapat mengenal dan mengetahui bahwa kita berdosa? Tentunya firman Tuhan. Dan ketika kita mendengar atau membaca Taurat Tuhan, kita akan tahu bahwa kita sedang berdosa. Ketika firman itu berkata, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan ketika hal itu kita lakukan, maka Taurat itu menjadi cermin bagi kita untuk melihat apakah hidup kita ini adalah hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi ketika perintah atau aturan itu dibuat, maka sudah barang tentu dalam diri seseorang itu ada keinginan-keinginan yang muncul. Ya, seperti dalam sebuah organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dibuat sedemikian rupa, dalam pertemuan, dalam sebuah persidangan, tata tertib persidangan, rapat dibuat sedemikian rupa, tetapi masih saja ada keinginan-keinginan lain yang muncul dalam hati kita di luar dari aturan ataupun ketetapan yang telah ditetapkan bersama itu. Artinya apa? Seseorang bebas untuk melakukan apa saja yang ia mau. Oleh karena itu, aturan sangat diperlukan. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-8 dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Rasul Paulus menyebutnya dosa itu adalah kematian. Karena upah dosa adalah maut. Ketika ada aturan hukum Taurat, maka dosa itu menjadi hidup. Karena adanya hukum Taurat, seseorang sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah dosa. Ataupun yang sebaliknya, bahwa yang dilakukan selama ini ternyata sudah benar. Seorang akan sadar bahwa dia berdosa. Dia hidup dalam kematian. Ketika dia melihat atau membaca, mendengar Taurat. Dan Taurat itu berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan ia sedang mengucapkan ataupun mengatakan dusta tentang sesamanya. Dan ia akan dibenarkan ketika bercermin kepada firman Tuhan. Ketika ia tidak berkata dusta tentang sesama manusia. Setelah itu ia tidak ada lagi kebebasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Semuanya harus berdasarkan aturan. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa dari Taurat itu aku mati. Dalam ayat yang ke-10 artinya ia mematikan semua keinginan manusia lama di dalam dirinya. Ketika bercermin kepada Taurat, untuk segala sesuatu yang telah ia lakukan dalam hidupnya, dia sadar bahwa itu adalah kematian. Saudara sekalian, apakah kita juga demikian dalam hidup kita ini? Ketika kita bercermin pada Taurat Tuhan dan kita sadar bahwa kita telah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kenankan, apakah kita juga sadar bahwa kita sedang berjalan dan berada di dalam bayang-bayang kematian?
kematian atau sedang berada di dalam kematian. Rasul Paulus menjelaskan dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa ketika dia bercermin pada Taurat Tuhan, dia sungguh-sungguh sadar bahwa apa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya adalah dosa dan itu membawa kepada kematian. Rasul Paulus menyimpulkan bahwa perintah hukum Taurat itu baik dan benar, oleh karena menuntun seseorang untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Mungkin tidak berlebihan atau tidak juga merendahkan Taurat ini kalau kita bisa bandingkan dan gambarkan sebagai kompas yang digunakan oleh seseorang ketika bepergian ataupun seorang nelayan ketika sedang melaut, bahwa kompaslah yang akan memberi arah petunjuk yang benar kemana dia akan pergi, dan dengan kompas itu ia akan melakukan tindakan yang terbaik, yaitu mendayung sampan ke tempat yang benar, seperti yang ditunjukkan oleh arah dari jarum kompas yang dibawanya untuk menuntunnya kepada titik koordinat yang tepat ketika berada di tengah lautan. Tentu demikian dengan Taurat. Selain sebagai cerminan dalam hidup, ia juga menuntun kita kepada segala kebenaran di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, dari uraian Rasul Paulus tersebut kita sangat disadarkan bahwa betapa pentingnya Taurat, betapa pentingnya firman Tuhan itu dihidupi agar kita tidak mengalami kebinasaan dalam hidup kita ini. Oleh karena di dalam Taurat, di dalam firman Tuhan, kita dituntun kepada segala kebenaran dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari cintai Taurat Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena firman itu, Taurat itu akan menuntun kepada kita dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Bapa yang memelihara hidup kami, sumber kehidupan, kekuatan dan pertolongan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan malam hari ini Tuhan, bahwa betapa pentingnya Taurat firman Tuhan dalam hidup kami ini, mengatur hidup kami dan menuntun kehidupan kami kepada kebenaran dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kristus telah menjadi penggenapan dari seluruh Taurat itu. Oleh karena itu Bapa, terima kasih. Dengan Taurat hidup kami dituntun
bagaimana beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, agar supaya kami tidak hidup di dalam dosa. Kiranya makna, fungsi, dan nilai Taurat itu menjadi warna dari kehidupan kami dalam keluarga kami. Tuhan, kepadamu lah kami serahkan kehidupan kami di tengah keluarga kami. Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang memberkati, dan Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan dalam hidup kami ini. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, berilah hikmat-Mu kepada kami, beri kesehatan kepada kami, pikiran, visi yang sama untuk keluarga yang bahagia. Dan anak-anak kami doakan kiranya mereka terus bertumbuh seperti pohon zaitun di sekeliling meja, memberi keharuman dan juga menjadi kebanggaan, jaminan dan harapan keluarga di masa yang akan datang. Tuhan, kerabat keluarga kami yang jauh terpisah, Tuhan lindungi dimanapun mereka berada sekarang ini. Berdoa bersama Tuhan dengan jemaat yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kuasa Allah dinyatakan, dan setiap orang yang sakit disembuhkan, yang sedang kesulitan pekerjaan, kesulitan ekonomi, kiranya pemulihan Tuhan berlaku bagi bangsa ini, lapangan pekerja terbuka dan ekonomi normal kembali. Yang sedang berbeban berat oleh karena berbagai tekanan dalam hidup, kami berdoa, ya Roh Kudus teguhkan dan kuatkan mereka. Tuhan, kami berdoa mendoakan warga jemaat yang sedang menuntut ilmu, terkhusus anak-anak kami, baik di kota ini, di kota lain, bahkan berada di luar negeri. Tuhan melindungi mereka. Biarlah masa depan yang mereka sementara bangun melalui lembaga bangku pendidikan itu boleh berlangsung dengan baik. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau tetap memberkati bangsa, negara dan kota di mana kami ini tinggal. Pemerintah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Tuhan, kami terus berdoa bersama untuk pelayanan kami di tengah-tengah gereja. Para majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, bahkan seluruh unit kerja yang ada akan bekerja bersama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang bersyukur dalam hari ini, Tuhan teguhkan mereka dalam pengucapan syukur, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Terkhusus mereka yang ditambahkan setahun usia kelahiran. Berdoa bersama dengan Bapak Christian Juli Hardi, Angelina Anastasia Lamban, Yuliana Titi, Ibu Yulista Meliani Timang, Bapak Ferry Teriana, Bapak Daniel Boro, dan Venesia Jul Fariska. Kira dengan pertambahan usia ini mereka semakin mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Teruslah memberkati hamba-hambamu dalam mempersiapkan renungan ini Tuhan. Dan olehnya kami bersama-sama menikmati lawatan dan hadirat Tuhan dalam keluarga kami. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami. Jauhlah kami dari berbagai roh-roh jahat dan juga malapetaka. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah
tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi 3 Juli tahun 2020. Tuhan memberkati.